Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 golongan A1 Praktikum Pelayanan Informasi Obat akan menjelaskan terkait leaflet enema. Jadi di leaflet enema ini akan berfokus pada topik cara penggunaan enema. Yuk langsung aja kita simak. Sebelum kita langsung masuk ke dalam cara penggunaan enema, kita ada baiknya berkenalan terlebih dahulu dengan enema yuk. Apa sih pengertian enema? Jadi, pengertian enema adalah suatu proses administrasi atau proses memasukkan suatu substansi dalam bentuk cairan ke dalam rektum atau biasa kita sebut dengan dubur. Enema ini biasanya digunakan untuk mengantarkan atau memasukkan obat dan untuk prosedur penanganan usus. Itu merupakan pengertian dari enema. Lalu kita langsung aja bahas terkait dengan indikasi atau kegunaan dari enema. Jadi, indikasi atau kegunaan enema ini ada dua, yaitu yang pertama, enema dapat digunakan untuk mengosongkan usus sebelum dilakukannya prosedur-prosedur penanganan usus seperti operasi, X-ray, atau proses endoskopi. Nah, sebelum dilakukannya prosedur-prosedur penanganan usus tersebut, usus akan dikosongkan atau dibersihkan dari zat-zat pengotor yang mungkin masih tertinggal di usus. Zat-zat pengotor tersebut nantinya jika masih tertinggal di dalam usus akan mengganggu prosedur-prosedur penanganan usus tersebut, sehingga salah satu cara untuk mengatasi zat-zat pengotor tersebut adalah dengan mengosongkan dan membersihkan. Nah, enema ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengosongkan atau membersihkan usus dari zat-zat pengotor tersebut, sehingga nantinya prosedur penanganan usus nanti akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu untuk indikasi atau kegunaan enema yang kedua, yaitu enema dapat digunakan untuk mengobati konstipasi ketika metode yang mudah terjadi kegagalan. Nah, metode yang mudah ini yang dimaksud adalah metode melalui pemberian obat dengan diminum atau melalui mulut. Jadi ketika pasien datang dengan keluhan konstipasi, lalu pasien mungkin akan memilih metode yang paling nyaman, yaitu pemberian obat pencahar atau laksatif yang diminum melalui mulut. Namun ketika terjadi kegagalan atau mungkin efek yang tidak efektif dari pemberian obat pencahar atau laksatif tersebut, sehingga masih didapatkan keluhan konstipasi dari pasien, maka apoteker dapat menyarankan pemberian enema, karena enema ini juga dapat digunakan untuk mengobati konstipasi tersebut dengan mekanismenya yang langsung bekerja di dubur. Itu merupakan dua indikasi atau kegunaan utama dari enema. Mungkin teman-teman pernah membaca artikel terkait dengan adanya enema kopi yang dapat digunakan untuk membersihkan usus. Meski masih menjadi perdebatan, tetapi itu merupakan salah satu implementasi dari penggunaan enema. Lalu berikut merupakan salah satu contoh produk enema yang beredar di pasaran Indonesia. Informasi selanjutnya yaitu terkait peringatan pada penggunaan enema. Dalam menggunakan enema, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, enema ini untuk penggunaan pada dubur. Jadi, enema tidak boleh diminum ataupun dimasukkan ke dalam vagina. Yang kedua, jika setelah menggunakan enema terjadi pendarahan, diharapkan untuk segera menghubungi tenaga kesehatan. Informasi selanjutnya yaitu terkait efek samping dari penggunaan enema. Ketika menggunakan enema, kemungkinan akan terjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, merasakan nyeri di daerah perut. Yang kedua, akan kemungkinan mengalami iritasi di sekitar daerah dubur. Yang ketiga, yaitu kemungkinan setelah menggunakan enema dapat terjadi pendarahan. Namun perlu diperhatikan, hal-hal tersebut yang sudah saya sebutkan tidak terjadi pada setiap individu. Namun, jika salah satu hal tersebut terjadi, diharapkan untuk segera menghubungi dokter atau tenaga kesehatan lainnya.
Baik, selanjutnya untuk cara penggunaannya, pertama-tama teman-teman dapat mengecek kemasannya dan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka kemasan obatnya, lalu dihangatkan dengan cara digulung-gulung di tangan. Selanjutnya, teman-teman bisa membaringkan tubuh teman-teman menghadap ke kiri dan menarik lutut ke dada teman-teman. Lalu, teman-teman bisa memasukkan bagian yang lancip ke dalam anus secara perlahan. Nah, di sini kalau teman-teman merasa kesakitan atau nyeri, itu teman-teman bisa menambahkan pelicin. Selanjutnya, tekan badan enema dan dipastikan semua cairannya itu keluar teman-teman. Selanjutnya, sambil menekan badan enemanya, teman-teman bisa menarik enema keluar secara perlahan. Selanjutnya, teman-teman bisa mempertahankan posisi tersebut selama 10 sampai dengan 15 menit. Apabila sudah selesai, teman-teman dapat mencuci tangan teman-teman dan menyimpan enemanya ke kotak obat yang sudah teman-teman sediakan. Begitu. Informasi yang terakhir yaitu terkait penyimpanan enema. Setelah menggunakan enema, diharapkan untuk menyimpannya di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Atau jika memiliki kotak obat, alangkah baiknya enema ini disimpan di dalam kotak obat. Dan pastinya harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Berikut daftar pustaka yang kami acu. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.